Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin jamaah Masjid Al Munawwarah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pagi ini pertemuan yang penuh barokah, rahmah dan ampunannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita dimudahkan istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sehingga kita dipertemukan di surga bersama dengan Nabi dan para sahabat serta orang-orang soleh. Hadirin yang dirahmati Allah, ini pertemuan terakhir di bulan Sya'ban ya. InsyaAllah beberapa hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Di beberapa tempat ya, dengan gegap gempita sudah ada kegiatan-kegiatan penyambutan bulan suci Ramadan yang sering kita mendengar dengan kalimat tarhib Ramadan. Dahulu Nabi SAW bersabda ya, yang tujuannya adalah ingin menggembirakan kaum muslimin akan datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita simak ya penuturan beliau, sabda beliau, atakum Ramadan sayyidus syuhuri famarhaban bihi wa ahlan, jaa syahrus siyam bil barakat fa akrim bihi min zairin huwa'at. Akan datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu seluruh bulan, marhaban, selamat datang kepadanya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahli keluarganya. Bulan puasa datang dengan membawa segala keberkahan, maka alangkah mulianya tamu pengunjung yang akan tiba itu. Hadis riwayat Tabrani. Mengapa kita perlu membaca kembali atau mempelajari kembali sabda Rasulullah terkait ya, menyambut dengan penuh sukacita gembira datangnya bulan suci Ramadan? Karena ada beberapa keutamaan di dalamnya, dan pagi ini kita akan lanjutkan bab khusus yakni tentang sumu tasihu, puasa itu menyehatkan. 15 abad yang lalu Nabi SAW sudah mengabarkan kepada kita bahwa disyariatkannya puasa Ramadan dan bahkan puasa-puasa sunnah di luar bulan suci Ramadan seperti puasa hari Senin, Kamis, kemudian Ayyamul Bid dan lain-lain, terkandung hikmah yang luar biasa yang ahli kesehatan pada waktu itu belum tahu seberapa dampak puasa bagi tubuh kita. Nah, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, ternyata salah satu syariat Allah ini yakni puasa, bukan hanya puasa wajib yang sebentar lagi akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, tapi juga saum sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi punya dampak yang sangat besar.
Seperti apa dampaknya kita sama-sama lihat satu persatu ya. Dan pagi ini saya bawakan satu buku yang sudah ditulis oleh Prof. Hembing Wijaya Kusuma, ya Allah yarham. Ya, ini Puasa Itu Sehat. Nah, kitab ini sering dikaji ya, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan bahkan di saat bulan suci Ramadan oleh beberapa ulama, karena pengetahuan atau wawasan tentang puasa sehat ini masih sedikit ya dipelajari oleh kaum muslimin. Apa yang terjadi? Sering kita melihat puasanya jalan, tapi strategi, teknik, metode dalam kita menjalani bulan suci Ramadan banyak yang menyimpang atau boleh dibilang banyak yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Cenderung laghun dan cenderung berlebihan ya, dalam hal ya, mempersiapkan misalnya buka puasanya, dalam hal sahurnya, bahkan dalam mengisi hari-hari di saat bulan suci Ramadan ya, banyak sekali ya, umat Islam yang melaksanakannya tidak dengan tuntunan-tuntunan yang benar. Nah, mari kita dengarkan lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar dan sering kita hafal. Ya, kita review surah Al-Baqarah ayat 183 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ya, ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Ada beberapa kalimah di sini yang kita mafhum ya, berarti bahwa puasa itu sudah ada jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu sebelum Nabi SAW diutus. Tersebut bahwa misalnya puasanya Nabi Isa dan kaumnya itu lebih dari 30 hari, bahkan 40 hari puasanya. Nabi yang sebelumnya juga ada yang puasanya 3 bulan. Dan yang paling pertengahan adalah puasa Nabi Muhammad dan umatnya, hanya 1 bulan. Nah, ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada Nabi SAW dan umatnya. Ayyam ma'dudat, jadi waktunya tertentu, artinya tidak boleh lebih juga dari 1 bulan. Kalau mau lebih nambahin 6 hari di bulan Syawal, masuknya kategori sunnah, tidak wajib. Sementara umat Nabi yang lain itu nambahnya ya 40 hari, jadi lebih banyak dari kita. Baik. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa puasa itu sehat, ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa ketika orang berpuasa itu terhimpun 600 miliar sel. 600 miliar sel di dalam tubuh yang mereka menghimpun, dan sel ini adalah sel yang terkuat di dalam tubuh kita. Ini subhanallah ya. Allahu Akbar. Ada yang bertanya tuh, berapa jumlah sel di dalam tubuh kita? Jumlah sel di tubuh kita itu hitungannya bukan miliar tapi triliun. Nah, yang terkuat itu 600 miliar ketika saat puasa. Itu ngapain yang 600 miliar sel itu? Ini adalah sel yang saat kita berpuasa itu banyak yang rusak, banyak sel yang sudah mulai menua dan harus dibuang dari tubuh. Dan saat puasa itu juga
600 miliar sel tadi membentuk sebuah sapu yang besar, ya, seperti sapu lantai gitu, dan dia menyapu bersih sel-sel yang rusak, yang tua tadi dalam tubuh kita, sehingga betul-betul yang tersisa dalam tubuh kita adalah sel-sel yang terkuat, sel-sel yang terbaik. Oleh karenanya orang yang berpuasa tubuhnya menjadi lebih sehat karena dia terbebas dari segala macam kotoran dan sel-sel yang rusak tadi. Nah, jadi singkat kata adalah terjadi proses regenerasi sel yang baru. Nah, itulah mengapa kalau kita lihat orang yang habis puasa itu, ya, kulitnya lebih cerah, ya, lebih cerdas, gitu ya. Penyakit-penyakit yang degeneratif seperti diabetes, bahkan hipertensi, kanker, itu bisa qadarullah sembuh dengan puasa. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan tubuh kita itu mampu melakukan yang namanya self healing, ya, menyembuhkan sendiri tanpa harus disembuhkan dari luar. Nah, jadi kalau dalam 25 jam lebih dari satu hari, ya, satu hari lebih 1 jam, tubuh kita itu tidak kemasukan nasi sebutir pun, ternyata tubuh kita nggak akan sakit tuh, atau tubuh kita itu punya cadangan energi. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan, wah puasa itu jadi lemas, nggak punya tenaga. Keliru besar. Jadi orang yang berpuasa, bahkan disebutkan itu 25 jam kita berpuasa tidak masuk satupun butir nasi, tubuh kita masih punya cadangan. Jadi ketika kita puasa, tubuh kita menggunakan cadangan energi yang namanya glikogen. Ya, glikogen itu tersimpan di dalam organ-organ tubuh kita dan dipakai sebagai tenaga ketika kita berpuasa. Tapi yang tidak boleh adalah kita tidak berbuka itu. Ya. Nah, ini hasil risetnya. Menguatkan dalil bahwa berpuasa itu tidak akan kehilangan energi karena tubuh kita punya cadangan. Ibarat pemain bola, ya, di lapangan, pemain intinya sudah mulai pada kelelahan, masih ada pemain cadangan di pinggir yang bisa dipakai gitu. Nah, selama ini kita tidak pernah menggunakan cadangan energi tadi karena kita bisa melihat, ya, jam 7 makan, ntar jam 10 ngemil, jam 12 makan, jam 2 ngemil, habis asar ngemil lagi, habis maghrib makan, habis isya ngemil. Jadi sehari penuh mulut kita nggak berhenti makan. Apa yang terjadi dalam tubuh kita? Lambung kita tidak pernah istirahat dan usus kita bekerja demikian rupa, energi yang tersimpan tidak dipakai terus ditambah. Akhirnya penumpukan lemak terjadi di mana-mana. Lemak menumpuk di tubuh semakin banyak, akhirnya menghambat peredaran darah, menekan sistem persyarafan, muncullah penyakit-penyakit yang sifatnya metabolik, ya, penyakit yang berhubungan dengan sistem tubuh. Ya. Maka jangan menyalahkan siapa-siapa, ya, kecuali menyalahkan mulut kita yang terus makan. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa memberikan kesempatan istirahat kepada pencernaan. Pada hari-hari Ramadan, ketika kita tidak berpuasa, tadi saya sebut pencernaan kita itu bekerja terlalu keras. Dan saat berpuasa, anggaplah kita berpuasa dari subuh, ya, setelah sahur. Nah, setelah kita makan sahur,
makanan masuk ke dalam lambung, di dalam lambung itu dicerna kurang lebih butuh 4 jam. Berarti kalau misalnya kita makan jam 4 misalnya, berarti 5, 6, 7, 8. Jam 8 itu lambung mulai kosong. Ya. Makanan terus jalan menuju ke usus. Dan di usus dia diserap sari-sarinya menjadi darah, diubah menjadi darah kurang lebih 4 jam. Jadi total makanan masuk ke lambung, lewat ke usus, di usus diserap menjadi nutrisi makanan, menjadi darah, totalnya adalah 8 jam. Kalau tadi udah 8 kita tambah 4, berarti 9, 10, 11, 12. Itu makanan yang sudah menjadi darah tadi baru mau beredar ke seluruh tubuh di pukul 12 siang. Lambung kosong, kemudian usus mulai kosong. Dari jam 12 kita nunggu maghrib, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam. 6 jam itu perut kosong, usus kosong, darah sedang ngapain? Darah sedang beredar di seluruh tubuh. Dalam kondisi darah yang bersih dan ringan. Jadi darah mengalir lancar, ringan, mengalir ke seluruh tubuh menuju ke organ-organ target. Ada yang menuju ke otak, ada yang menuju ke mata, ada yang menuju ke ginjal, ada yang menuju ke tangan, ada yang menuju ke jantung. Tubuh kita disuplai dalam kondisi ringan, enteng, tidak berat selama 6 jam itu. Nah, kemudian kita makan. Nah, di sini tuh letak ya kesalahan kita. Ketika tubuh kita udah ringan, enteng, darah mengalir lancar, racun-racun kebuang, ya. Begitu maghrib, nah ini persoalan muncul. Apa yang dimakan? Memberatkan pencernaankah ketika malam harinya? Nah, sepanjang kita berbukanya itu dengan benar, ya, kan kita dengar sabda Rasul itu dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika berbuka itu pertama adalah meneguk air putih dulu. Bukan air teh, apalagi teh manis, apalagi kopi. Susu juga enggak. Es apalagi. Jadi yang diambil oleh Nabi SAW adalah air putih. Mengapa air putih? Coba kita perhatikan. Tubuh kita seharian berpuasa, racun dikeluarkan, darah diedarkan. Lambung dalam kondisi mengecil. Ya, usus dalam kondisi istirahat. Tiba-tiba kita kasih minuman yang berat, makanan yang berat. Maka tubuh kita enggak sanggup. Jadi Rasul mengajarkan dan tidak ada yang mengajari Rasulullah dokter manapun waktu itu. Masya Allah, ini Nabi memberikan contoh kepada kita, dokter terbaik, manusia pilihan, mengajarkan kepada kita agar kita tidak berlaku dolim terhadap tubuh kita, supaya tubuh kita menjadi sehat. Coba kita ikuti petunjuk Nabi ini. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Mengambil kurma. Kenapa? Karena kurma itu paling lembut. Makanan yang paling lembut yang nanti tidak akan memberatkan kerja pencernaan. Ini bukan gorengan. Minumnya teh manis, langsung ambil gorengan. Tubuh kita udah ringan enteng, tapi diberatkan lagi. Ambillah kurma. Boleh 3, boleh 5, boleh 7. Kenapa? Karena dia lembut. Kalau enggak ada kurma, cari makanan lain yang berunsur ada gula, tapi bukan gula regenerasi ya. Bisa ambil buah misalnya, buah yang manis,
Selain kurma boleh. Nah, banyak kesalahan-kesalahan kita adalah menyiapkan makanan tepung yang banyak di meja makan. Dan itu banjir dengan gula, dimakan tubuh kita kebanjiran gula. Apa bedanya ketika tepung dan gula tadi menyatu, satu tubuh kita jadi kayak kaget, ya, tiba-tiba ada gula banyak dan kemudian ada tepung yang masuk dicerna lagi berat. Nah, lambung kita butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam untuk kembali ke semula. Kan tadi seharian lambung itu mengecil, otot-ototnya mengerut, kemudian dia akan membesar pelan-pelan sampai kembali ke ukuran normalnya, itu butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Maka yang disarankan adalah setelah buka puasa lalu sholat dulu, baru setelah sholat boleh nambahin makan yang lain, yang berat. Tapi ingat, ini kita malam hari itu bukan mau olahraga kan, kita mau istirahat meskipun ada sholat tarawih. Yang tadi disampaikan bahwa tubuh kita masih punya cadangan energi. Bijaklah dalam makan ketika habis maghrib tadi. Apa yang harus dimakan? Cukuplah di sana protein. Jadi banyakin proteinnya. Ingat proteinnya cukup 1 ya, jangan double-double nih. Ini kemarin tuh ada pasien usianya baru 24 tahun ya. Asam uratnya udah 9 tuh. Padahal dia seorang olahragawan gitu, badannya keker. Ya, tapi asam uratnya tinggi gitu. Jadi problemnya di mana? Problemnya adalah dimakan. Ketika saya tanya, umur masih muda kok banyak asam uratnya sampai level 9 tuh gimana? Ya habis kalau makan ya ada bebek, ada telur, ya ada tempe, ada tahu goreng, dimakan semua itu, Masya Allah. Masih muda. Nah, baik. Jangan sampai Ramadan menambah racun di tubuh kita, maka bijaklah dalam berbuka puasa. Jadi kalau hitungannya itu nasi cukup beberapa suap saja. Ya. Don't worry, ini seringkali merasa kan balas dendam, pagi hari nggak makan, siang hari nggak makan, seharian tidak makan, balas dendam di maghrib harus banyak makan. Itu pemikirannya keliru. Tadi saya sampaikan bahwa tubuh kita masih punya cadangan energi, cukup saja asal lambung kita nggak kosong aja, nggak masuk angin, bahasa orang kampungnya itu, asal nggak masuk angin saja. Berikutnya, puasa itu bisa menjadikan tubuh kita, kulit kita lebih sehat dan berseri. Nah, apa yang terjadi? Pertama adalah bahwa ada energi-energi potensial yang terkandung dalam tubuh tadi yang disebut dengan glikogen, tersimpan di pelupuk mata. Ini di sini kan ada kantong mata ya. Insya Allah dengan puasa itu ini lemak-lemak yang di kantong mata itu kepake. Ya, dengan syarat tadi ya, habis sholat, buka puasanya, kurangin lemak. Tubuh kita sedang menggunakan lemak. Ini lemak-lemak yang ada di kantong mata, lemak yang ada di perut, lemak yang ada di ginjal, lemak yang ada di mana-mana di tubuh itu, ya, dipakai oleh tubuh kita untuk energi. Sehingga kulit kita menjadi lebih sehat dan kelihatan lebih berseri-seri karena terbebas dari hambatan-hambatan. Selanjutnya, puasa akan memblokir makanan untuk bakteri, virus, dan sel kanker. Oleh karenanya, ya, dengan menghentikan pemasukan makanan, kuman-kuman, penyakit, bakteri, dan sel-sel kanker tidak akan bisa bertahan hidup. Ya, jadi orang yang kanker tuh sarannya berpuasa. Mereka akan keluar melalui cairan tubuh bersama sel-sel yang mati dan toksin. Berikutnya, puasa akan menambah jumlah sel darah putih dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ini hasil riset di Universitas Osaka, Jepang.
tahun 1930. Sudah ada riset dari tahun 1930. Pada hari ketujuh, sel darah putih pada orang yang berpuasa di dalam darahnya meningkat. Makanya orang yang jarang puasa, ketika puasa di hari pertama sampai hari ketujuh, itu rasanya lemes. Karena memang tubuhnya sedang melakukan proses detox. Tapi Masya Allah nanti di hari ketujuh itu tubuhnya itu naik imunitasnya. Jadi sel darah putihnya meningkat di hari ketujuh. Makanya orang yang berpuasa itu semakin kuat. Nah, kita dengar juga ya, baca juga di sejarah peperangan Nabi dengan para sahabat melawan kaum musyrikin itu terjadinya di bulan Ramadan paling banyak. Gitu. Jadi tidak ada alasan di bulan Ramadan itu jadi lemas. Justru malah bulan Ramadan itu adalah bulan jihad. Bulan bersungguh-sungguh beramal. Bulan mendapatkan banyak keberkahan dengan cara apa tubuh kita itu tadi ya melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian kenaikan sel darah putih itu naik terus sampai hari ke-10. Dan perkembangannya sangat pesat. Ya. Apa fungsi sel darah putih? Dia melawan ya, berbagai macam penyakit termasuk radang, sehingga orang yang berpuasa itu terhindar dari penyakit-penyakit radang seperti tenggorokan, radang hidung, radang amandel, radang lambung yang kronis, radang usus yang kronis, bahkan radang persendian. Jadi heran kalau ada orang yang di bulan suci Ramadan kemudian sakitnya itu radang tenggorokan, batuk-batuk gitu ya, pilek. Yang salah apanya gitu. Padahal tubuhnya sedang menciptakan sel darah putih yang banyak. Sangat besar kemungkinan kesalahannya adalah saat buka puasa tadi. Es masuk, gorengan masuk, tepung masuk, gula banyak. Yang seharusnya tubuh itu dibebaskan dari radang-radang tadi justru malah saat Ramadan, naudzubillah. Malah radang tenggorokan, malah pada batuk. Kalau sholat tarawih itu pada bersaut-sautan. Di sana batuk, di sini pilek. Ya, pusing dan lain-lain. Jangan salahkan puasanya. Maka yang harus kita evaluasi adalah bagaimana caranya kita, metode kita dalam menjalani Ramadan ini dari sejak maghrib kemudian sahur. Selanjutnya meningkatkan daya serap makanan. Ternyata ada selanjutnya puasa menyeimbangkan kadar asam dan basa dalam tubuh. Jadi menurut ilmu tubuh, zat kimia yang bersifat alkali atau bersifat asam di tubuh itu harus seimbang. Nah, dengan berpuasa itu kedua zat ini seimbang, asam basanya seimbang. Berikutnya memperbaiki fungsi hormon. Pada saat tertentu orang itu sedih, gembira dan cemas. Di situ ada kelenjar endokrin yang menghasilkan zat-zat kimia mengeluarkan hormon. Kalau tugasnya selesai, hormon dihentikan untuk sementara menunggu tugas yang sama. Nah, di sini terjadi bahwa
Fungsi hormon akan berjalan normal, irama tubuh menjadi harmonis. Ketika berpuasa, orang yang tadinya pemarah, orang yang sedih, orang yang cemas, hilang cemasnya karena kondisi hormonnya jadi seimbang. Dan saya sering perhatiin bahwa pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena saya hari-hari bersama mereka, ketika Ramadan dan mereka berpuasa, frekuensi tantrum itu marah yang berlebihan, itu berkurang drastis, lebih tenang. Saat Ramadan itu mereka lebih tenang, belajarnya lebih fokus gitu. Bahkan ada sebuah studi menyatakan orang-orang yang berpuasa itu karena hormonnya itu jadi seimbang, termasuk untuk pertumbuhan, anak-anak itu jadi lebih cerdas, lebih fokus dalam belajar. Jadi nggak ada tuh yang namanya dalil bahwa puasa itu bikin kepala jadi nggak fokus, otak jadi nggak fokus, ya itu keliru. Justru malah lebih fokus saat puasa. Selanjutnya meningkatkan fungsi organ reproduksi. Ini ada orang di Amerika iseng, ya tapi isengnya iseng untuk penelitian. Meneliti 864 ekor ayam yang mandul. Kemudian disuruh berpuasa, mereka tidak menghasilkan telur, dan setelah dikasih terapi puasa, 75% ayam itu kembali bertelur, dikasih puasanya selama 10 hari. Berarti kalau kita lihat tadi dalam 7-10 hari itu imunnya naik, berarti si ayam-ayam tadi itu juga mengalami hal yang kurang lebih ya. 75% ayam tadi itu bertelur lagi. Nah sebelumnya ayam-ayam itu menjalani masa bertelur antara 12-14 bulan. Nah apa yang terjadi? Fungsi organ reproduksi erat kaitannya dengan permajaan sel. Nah jadi kalau ulama-ulama zaman dulu itu mereka ada program supaya memiliki keturunan yang baik, yang soleh itu justru di bulan suci Ramadan. Karena wanita-wanita di bulan suci Ramadan ini hormonnya jadi semakin stabil, ya, organ reproduksinya jadi semakin baik untuk siap ya dibuahi dan siap untuk menghasilkan. Selanjutnya meremajakan sel tubuh. Ketika menjalankan puasa, semua tubuh dalam posisi rileks sehingga sel-sel memiliki kesempatan memperbarui diri. Nah, jadi sel-sel yang sudah tua, yang sudah rusak itu dibuang. Terakhir, puasa mempengaruhi fungsi susunan saraf pusat. Ya, kita tahu bahwa SSP, susunan saraf pusat itu terdiri dari otak dan saraf tulang punggung. Dan otak manusia itu beratnya 1,3 kilo. Dan tersusun atas jaringan yang rumit. Ya. Otak itu mengatur suhu tubuh, tekanan darah, dan keseimbangan kadar kimia dalam tubuh, oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh, serta keadaan dan kadar berbagai zat kimia yang dikirimkan dan diambil dari berbagai organ. Nah, begitu banyak fungsi otak ya, dibanding dengan komputer. Sebetulnya ketika otak bersujud seperti agar-agar, memiliki kemampuan berpikir, berimajinasi, dan berkreasi. Maksudnya otak itu wujudnya seperti agar-agar, memiliki kemampuan berpikir dan berimajinasi. Darah masuk pada otak, ketika sujud penuh otak kita dengan darah yang mengalir memenuhi sulkus-sulkus otak kita. Nah saat berpuasa dan dengan jiwa yang ikhlas, pasrah, tulus, susunan saraf akan berada dalam keadaan tenang, seimbang, dan rileks. Sehingga jalur yang namanya neurotransmitter ke otak itu jadi lancar. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dalam kondisi itu maka gangguan-gangguan ya yang berbentuk emosi maupun godaan-godaan seperti penyakit hati, riya, pamer ya, dendam, fitnah, dengki, takabur itu bisa diredam dan dikendalikan. Hadirin yang dirahmati Allah, kurang lebih itu. Dan terakhir,
Beberapa penelitian di beberapa negara seperti Jepang ya, di sini disebutkan Perancis, Korea, Cina, Taiwan, Amerika, mereka menjadikan puasa sebagai terapi, sebagai pengobatan. Sementara kita yang sebetulnya memiliki puasa ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita, termasuk nanti kita akan menghadapi Ramadan. Nah, saya cuplikkan beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dengan puasa. Yang pertama adalah pengerasan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kanker hati, kanker lambung, diabetes, hepatitis, pendarahan otak, epilepsi, sukar tidur, kurang berpikir atau intelijensi kurang, radang tenggorokan, radang hidung, radang amandel, radang kandung kemih, radang usus kronis, radang lambung kronis, radang persendian, tukak usus, tukak lambung, nyeri saraf, ya, nyeri pada persendian, TBC, asma, flu, ginjal, batu empedu, ya, penyakit kelebihan berat badan, menambah berat badan, malaria, rematik, stroke, keracunan, tumor, mah, pusing, eksim, jerawat, flek hitam di wajah, dan lain-lain. Jadi banyak sekali ya tersebut di sini yang hasil riset bahwa puasa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya, memasuki Ramadan ini dalam keadaan sehat, aman dan berkah insyaallah, sehingga Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari Ramadan sebelumnya, dan kita ajak keluarga kita agar betul-betul menjalani puasa Ramadan tahun ini itu dengan petunjuk Nabi yang sahih, sehingga puasa kita benar-benar menghasilkan ya hikmah yang luar biasa untuk tubuh kita, dan kita harus berjuang dengan keras untuk tidak mengikuti pola-pola yang sudah umum, yang keliru-keliru di masyarakat. Tapi kita buka diskusi tanya jawab untuk memperluas materi kita. Tafadhol. Ya. Ya. Iya betul. Regenerasi sel. Betul. Hmm. Iya. Iya. Asam urat. Ya ini pertanyaan paradoks ya. Pertanyaan paradoks tuh gini. Kan makan itu banyakin protein, kurangi karbo. Karena di usia-usia kita sudah tidak perlu karbo. Eh, apakah akan menimbulkan asam urat? Nah, pertanyaan itu bagus. Kalau sudah ada asam urat, tentunya protein yang dikurangi. Tapi kalau kita sehat-sehat saja, kita butuh protein. Nah, bagaimana mengaturnya itu nanti sudah masuk ke dalam pola. Bagaimana orang yang asam urat itu proteinnya harus dipilih. Protein yang tidak menjadikan tubuhnya itu menjadi terbebani. Nah, kalau tubuh kita aman-aman saja, kita boleh pilih protein dengan cara ambil satu jenis protein, misalnya ayam saja. Kalau mau tambah jadi ayam dengan tempe boleh, gitu ya. Ayam dengan tahu boleh, tapi jangan ayam dengan telurnya, atau ayam dengan daging, atau bebek dengan ayam, itu namanya berlebihan, gitu. Nah, untuk orang yang asam urat tentunya harus mengimbangi dengan cara ketika puasa itu yang harus diminum adalah pertama setelah air putih tetap ya boleh kurma, kemudian sarannya itu kalau boleh saya sarankan itu daun salam, ya, minum daun salam untuk mengeluarkan asam uratnya. Sementara proteinnya cari protein yang tidak berat, protein yang lembut, contohnya apa? Ikan. Jadi protein ikan atau telur putihnya gitu ya. Nah ini untuk orang yang sudah asam urat. Gitu Pak Bro. Ya Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mm-mm. Mm-mm. Ya, majukan. Mm-mm. Mm. 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 Ya, nanti diingat-ingat dulu ya. Saya jawab dulu yang pertanyaan pertama. Jadi ini kekeliruan mindset ya, cara berpikir kita. Makanya kita perlu mendakwahkan itu kepada teman-teman kita, saudara kita jamaah gitu ya, masjid ya. Jadi puasa itu bukan sebagai ajang balas dendam, seolah-olah bahwa tubuh kita itu kelaparan gitu ya. Tadi bahwa tubuh kita itu masih punya cadangan energi. Bahkan ada satu teori lain mengatakan bahwa kalau kita nggak makan ya sebulan sampai 3 bulan itu tubuh kita masih menggunakan lemak. Kalau tadi kan cadangan energi glikogen. Glikogen itu unsurnya masih belum lemak tuh. Nah, kalau sebulan sampai 3 bulan kita nggak makan, betul-betul nggak makan, itu tubuh kita menggunakan lemak baru yang terakhir. Maaf, sudah menggunakan cadangan protein, ya, protein yang dipakai. Jadi sebetulnya tubuh kita masih punya daya tahan itu, anggaplah tadi ya teori yang mengatakan 3 bulan tadi. Nah kita itu, nah tadi saya mengatakan di awal bahwa ada umat Nabi selain Nabi Muhammad yang sebelum-sebelumnya itu puasanya 3 bulan Pak Ade. Berarti betul bahwa tubuh itu masih punya energi menggunakan cadangan, kalau nggak ada lemak dia pakai protein gitu. Nah tubuh kita itu nggak akan kekurangan sebenarnya. Nah kita boro-boro baru puasa sehari ya, dari subuh sampai maghrib, belum 24 jam puasa kita. Puasa kita baru 18 jam ya. Berapa sih tadi? 6 jam eh, tambah 8 kali ya tadi ya. Kalau 6 ya 16 jam kurang lebih 16 jam. Jadi tubuh kita masih sangat sangat fresh ya, masih sangat kuat. Nah, tadi mindset kita yang keliru. Terus akhirnya pada maghrib makan padang begitu ya, yang begitu wah gitu. Terus pada isya masih makan lagi gitu ya, apalagi di tadarusan tuh kadang disiapkan ya banyak sekali makanan gitu. Padahal kita mau tidur. Nah gitu. Nah ini coba kita latihan. Latihan supaya Ramadan ini benar-benar kita ya membersihkan tubuh kita yang masih punya lemak-lemak disimpan di perut, lemak disimpan di organ-organ tubuh, ya di mata, di kantong-kantong, di ginjal dan lain-lain. Puasa ini kita jadikan sebagai terapi ya. Ya niatnya ibadah, tapi kalau metode puasanya kita betul, itu berefek sebagai terapi. Nah metode ini yang sering kita nggak pakai ya, kita nggak tahu pakai metode siapa itu. Buka puasa gorengan berjejer, kolak berjejer, itu metode siapa saya nggak tahu gitu ya. Bahwa suruh makan yang manis-manis betul, tapi kan berlebihan masalahnya gitu. Berlebihannya itu yang kita belum bisa kendalikan. Padahal seharian sudah puasa, nafsu sudah suruh mengendalikan, pas buka kalah nafsunya. Itu. Nah, harusnya kita mengendalikan diri. Tahan, tahan, tahan. Nah, latihan sebulan ini juga harusnya nanti berlanjut ketika lebaran. Nanti pas lebaran kalah lagi tuh. Itulah manusia. Ya, betapa Rasul tuh sayang betul sama kita, ngajarin sama kita, tapi kita tuh ya belum bisa tuh ya belajar dari peri kehidupan Rasulullah dengan benar. Ya, gitu. Terus muncul lagi puasa kok jadi boros ya gitu. Karena boros buat beli makanan berlebihan. Kita dibimbing sama Allah, Ramadan ini betul-betul
pakai ilmu ini ya, pakai ilmu ini untuk menjalani Ramadan, insyaallah. Baik. Nah, udah ingat. Mm-mm. Hmm. Ya, ya. Hmm. Iya. Jadi kan seharian itu kita haus sebetulnya. Terus kering tubuh kita. Jadi yang pertama itu makanya ada doanya kan wasab batil uruku. Ya kan. Basahi dulu tenggorokan kita. Setelah basah ambil kurma. Jadi jangan makan kurma dulu tuh, basahin dulu. Basahin, udah basah. Nah, proses pembasahan uruk ini kerongkongan ini jangan salah ya, bukan membasahi tenggorokan, tenggorokan jalur nafas. Kita bisa gelegean. Yang benar tuh kerongkongan. Kerongkongan tuh jalur makan, jalur air. Ya, jadi basahi kerongkongannya, urukun itu kerongkongan. Dibasahin dulu pakai air putih dulu, bukan air teh, kopi, susu. Ini yang harus kita luruskan. Air putih dulu bersih, baru ambil kurma. Ya, ambil kurma juga dikunyah ya, jangan langsung blek 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 gitu. Dikunyah dulu, kunyah yang lama bercampur sama enzim mulut, ya kan, amilase itu nanti akan mudah dicerna di lambung. Sudah kurma itu memang lembut, jadi tidak memberatkan lambung. Lambung kan dalam posisi sedang mau mekar karena seharian dia menyempit, mengecil. Nah, dia akan mekar pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, berarti baru siap. Nah, oleh karenanya kalau kita dahulukan sholat dulu maghrib, habis maghrib kemudian kita makan secukupnya ya. Karena kan mau sholat tarawih panjang, jangan kelebihan juga. Nah tadi itu mindset lagi ya, secukupnya aja. Gitu. Yang penting buat perut itu nggak kosong. Kalau kosong dia masuk angin. Nah, jadi kan makan secukupnya, persiapan sholat isya gitu. Habis isya usahakan tahan makanan. Ini habis sholat tarawih masih makan lagi gitu. Sebetulnya tubuh kita cukup tenaga gitu. Nah kalau lapar, nah pertanyaan gini, Ustaz lapar, ya kalau lapar minum, minum aja. Masih lapar juga minum, udah sekurang-kurangnya ambil buah. Kalau enggak ambil protein aja, misalnya telur rebus, ya, makan. Jadi cukup untuk apa ya, mengobati lapar aja gitu. Bukan karena kepengen makan karena sisa makanan maghrib tadi masih banyak kan gitu ya. Di kepala kita itu makanan maghribnya sisanya banyak, kapan dihabisinnya nih? Ntar deh habis raweh habisin gitu. Jadi motivasi makannya itu bukan untuk biar sehat, tapi menghabiskan makanan, takut mubadir. Lah yang bikin mubadir kan diri kita juga. Karena nyiapin buka puasanya memang sudah kebanyakan gitu. Terus kita takut mubadir. Jadi akhirnya jiwa kita takut-takut lagi, takut, khawatir, cemas gitu, takut mubadir. Yang bikin mubadir tangan kita. Maka nggak heran kalau Allah itu ngingetin kita itu wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun ya musibah yang menimpa diri kita baik yang fisik maupun yang non fisik tuh bima kasabat aidikum. Ya ulah tanganmu sendiri, kamu sendiri yang melakukan, kamu sendiri yang menyediakan gitu kan. Terus akhirnya kamu merana. Kata Allah, udah solusinya itu kamu tobat dulu. Cara tobatnya gimana? Oh ya afuan katsir. Perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun. Nah, setelah kita perbanyak mohon ampun tadi, berikutnya kita planning. Nah, ini banyak orang di Ramadan tidak pakai planning, Pak. Hari pertama Ramadan di planning, ya sudah cukup makan seadanya. Karena 7 hari tadi ya, 7 hari pertama sampai 10 hari pertama tubuh kita sedang dibongkar, dibongkar dan kemudian diganti dengan yang terbaru, ya imunnya naik, sel darah putihnya bertambah dan bertambah pesat sampai hari ke-10. Gitu. Kasih ruang tubuh kita itu bernafas lah. Gitu. Di luar bulan Ramadan tubuh kita nggak bernafas dengan maksimal karena apa? Makan terus. Gitu kan?
Baik. Nah ini kan hari-hari ini sampai hari Selasa mungkin ya, lagi ramenya kan orang-orang itu munggahan. Nah munggahan ini yang kelirunya apa? Berlebihan dalam hal menyiapkan makanan-makanan. Padahal yang dimaksud Nabi SAW itu tarhib itu maksudnya mempersiapkan diri menghadapi Ramadan itu dengan hati yang penuh gembira, siapkan itu sajadahnya, siapkan itu pakaian untuk sholat, siapkan itu Al-Qur'annya gitu ya. Kalau perlu siapkan makanan yang cukup untuk berbuka. Nah ini kalau kita kan ya bagus, ada acaranya bagus, tapi harus bijak menyiapkan makanannya jangan sampai mubazir. Nah, mindsetnya kelirunya itu apa? Wah, mumpung belum Ramadan kita habisin itu kan. Itu mindsetnya udah keliru itu kalau yang seperti itu. Bahwa Nabi SAW itu memberikan kabar gembira, tarhib itu betul. Dan itu yang harus kita ikuti. Siapkan Qur'annya, planning mau berapa juz misalnya di Ramadan kita selesaikan. Berapa surah yang kita mau pahami dengan artinya, yang mau kita amalkan. Ya, sedekahnya kita mau sedekah berapa Ramadan ini, zakatnya, begitu yang harus dipersiapkan itu sebenarnya. Gitu. Ya, taib. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radang usus ini pertanyaan bagus. Iya. Jadi ada penyakit-penyakit yang tidak bisa diatasi dengan puasa. Nah, pertama penyakit jiwa yang parah. Kedua, diabetes yang telah diberi injeksi insulin lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, penyakit ginjal disertai hipertensi lebih dari 5 tahun. Kelainan pada katup jantung, kanker stadium lanjut. Berarti kan kalau ada kanker usus yang stadium lanjut, itu juga tidak serta-merta diobati dengan puasa. TBC tahap 2 dan 3, perdarahan usus hingga tinja berwarna hitam, melena itu ya, tinjanya hitam, melena. Pendarahan mah karena tukak lambung, jadi tukak lambung yang sudah ada mah, tukak lambung yang tukak itu berarti udah lama. Radang usus buntu yang memerlukan tindakan bedah, ini nggak bisa diselesaikan dengan puasa. Dan penyakit lanjut usia itu usia berapa ya? Iya tua, maksudnya berapa usianya? Di atas 90 kah? Nah jadi kalau penyakit lanjut usia nggak bisa disembuhkan dengan puasa, jadi tambah muda gitu nggak bisa. Gitu ya. Kan tadi ada meremajakan sel di dalam tubuh, tapi kalau sudah lanjut usia ya nggak bisa seperti orang yang baru. Nah dari penjelasan ini di situ disebutkan bahwa pendarahan usus, selama tidak ada pendarahan usus, maka radang usus sangat mungkin bisa disembuhkan dengan puasa karena tadi ada proses regenerasi sel. Tapi pada usia lanjut regenerasi selnya itu melambat. Begitu. Nah, maka disebutkan di dalam surah Al-Baqarah itu wa in kana maridon, ya kan? Au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi pengecualian puasa itu buat orang yang safar, yang safarnya itu membuat dia nggak sanggup berpuasa, atau orang yang sakit. Itu pengecualian. Jangan dipaksain kalau memang kemudian menambah sakitnya, gitu ya. Nah, bahwa tadi disebut semua radang, baik radang hidung, tenggorokan, amandel, kemudian radang usus kronis itu masih disebutkan di sini bisa disembuhkan dengan cara berpuasa. Saya hanya mengutip dari buku ini ya. Kan saya belum punya pengalaman ngobati pasien radang usus kronis suruh puasa. Balik-balik lagi, ini individual kasuistik, tapi bahwa kabar gembira ini berarti yang menulis buku ini karena beliau Prof. Hemping sudah meriset ya. Orang-orang yang radang usus kronis itu bismillah dengan puasa Allah sembuhkan. Ya. Jadi Bapak kalau mau puasa di Ramadan ini
Bismillah. Ya, semoga Allah kuatkan begitu. Nah, tapi tadi ya, balik-balik metodenya, cara berbukanya, cara sahurnya itu diperhatikan betul. Makanan-makanan yang bisa menyebabkan radang dihindari. Ya, hampir semua yang digoreng, kemudian tepung, ya, yang bertepung-tepung tuh, banyak tepung itu juga eh, bisa bikin radang di tubuh kita. Hindari atau kurangi ya, makan makanan yang dengan cara digoreng dengan minyak trans, tepung gitu tuh di Ramadan ini sebetulnya sebaiknya dihindari. Kita berikan kesempatan organ tubuh kita itu hanya makan makanan yang mudah cerna dan halus, yang lembut lah gitu. Boleh nasi boleh, tapi jangan banyak-banyak juga. Tempe boleh, tempe bagus, tapi prosesnya usahakan tidak ditepungin ya Pak. Dikukus boleh, di apa? Direbus gitu. Saya membiasakan makan tempe direbus Pak. Jadi beli tempe baru, potong-potong, kasih bumbu, saya kasih bumbu probiotik, terus direbus, habis itu dimakan. Itu lezat dan enteng di perut. Bedain dengan misalnya tempenya ditepungin, digoreng. Itu berat di perut. Di perut itu berat, dicerna berat. Nah, kesalahan-kesalahan kita itu ya tadi ya, tambah sambal enak banget itu ya kan. Enaknya doang, padahal enak cuman di mulut tuh hanya setengah menit. Habis itu berat di lambung. Nah, ini mindset lagi-lagi kita harus perbaiki. Itu Pak, insya Allah ya. Baik, kita akhiri majelis kita. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa menjadi amal yang kita infokan kepada saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan ilmu ini, sehingga bisa menjadi jariah buat kita nanti, bekal untuk akhirat. Wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.